Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rukman Nur Kumalasari, NIM 230211411857. Pada video kali ini akan menjelaskan filosofi pendidikan Indonesia, topik 5, koneksi antar materi. Keterkaitan pemahaman dari topik 5 dengan topik 1, topik 2, topik 3, dan topik 4. Keterkaitan pemahaman dari topik 5 dengan topik 1. Pendidikan kolonial hanya diperuntukkan bagi masyarakat tertentu, bahkan masyarakat pribumi, dan hanya mendapat pendidikan sederhana saja. Fasilitas yang ada tidak memadai, begitu pula dengan kurangnya sumber daya pendidikan. Pendidikan dulunya bersifat diskriminatif, kemudian pada tahun 1920 terjadi perubahan reformasi pendidikan, tepatnya pada tanggal 3 Juli 1822. Ki Hajar Dewantara membangun sebuah pendidikan bernama Taman Siswa Yogyakarta sebagai gerbang emas pendidikan menuju kemerdekaan. Semua masyarakat dapat menikmati pendidikan secara setara. Hari ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan harus memerdekakan peserta didik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang memerdekakan adalah suatu proses pendidikan yang menciptakan kebebasan pada diri peserta didik untuk mengatur dirinya, baik secara eksternal maupun internal, untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Keterkaitan pemahaman dari topik 5 dengan topik 2. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah untuk membebaskan peserta didik dari belenggu pembelajaran seperti pembelajaran yang terjadi pada masa kolonial. Pendidikan kolonial adalah pendidikan hukuman dan tidak semua warga negara Indonesia bisa mengikutinya. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara selanjutnya adalah landasan kemerdekaan, yang artinya anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada masyarakat serta memberikan hak untuk mengatur dirinya sendiri. Mengingat syarat kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram, Ki Hajar Dewantara mengatakan hendaknya guru memberikan contoh yang baik dan memberikan semangat kepada siswa secara moral. Pendidik harus berkesinambungan dan sesuai dengan tuntunan zaman. Artinya, cara siswa belajar dan berinteraksi di abad ke-21 pasti akan sangat berbeda dengan siswa di pertengahan hingga akhir abad ke-20. Keterkaitan pemahaman dari topik 5 dengan topik 3. Identitas manusia merupakan makhluk yang multidimensional, paradoksal, dan monopluralistik. Keadaan manusia yang multidimensional, paradoksal, sekaligus monopluralistik tersebut akan mempengaruhi eksistensinya. Eksistensi manusia selain dipengaruhi keadaan tersebut juga dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianutnya atau pedoman hidupnya. Pada akhirnya, yang menentukan identitas manusia baik secara individu maupun kolektif adalah perpaduan antara keunikan yang ada pada dirinya dengan implementasi nilai-nilai yang dianutnya. Pancasila merupakan intisari yang merangkum nilai-nilai, jiwa, dan semangat yang dihidupi oleh orang-orang Indonesia yang selalu menjunjung tinggi nilai gotong royong. Hal ini juga ditegaskan oleh Ki Hajar Dewantara. Pendidikan tidak cukup hanya untuk membantu memahami keragaman. Pendidikan adalah proses untuk melestarikan keragaman, menentukan nilai-nilai yang menyatukan keragaman, dan melawan segala bentuk yang merongrong kesatuan. Oleh karena itu, pendidikan mesti menjadi praktisi hidup bersama yang saling peduli, mengasihi, menghargai, dan bukan saling mengalahkan dalam semangat kompetisi. Dengan menggali nilai-nilai luhur yang sudah dihidupi masyarakat di Kepulauan Nusantara, I.R. Soekarno menjadikan Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia dan sekaligus manusia Indonesia. Kaitan poin tersebut dengan topik 5 adalah dalam penerapan pendidikan yang merdeka dan berpihak pada peserta didik, kita juga perlu memberikan arahan kepada peserta didik untuk tetap melestarikan kebudayaan dan identitas manusia Indonesia. Contohnya penerapan kurikulum merdeka dengan melibatkan profil pelajar Pancasila. Keterkaitan pemahaman dari topik 5 dengan topik 4. Pancasila merupakan fondasi dalam menyelenggarakan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, dalam kurikulum merdeka, sekolah memasukkan penerapan profil pelajar Pancasila yang harus diterapkan dalam pembelajaran. Tujuannya adalah peserta didik tetap melestarikan kebudayaan dan identitas sebagai masyarakat Indonesia. Telaah praktik pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuan sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki tanpa adanya belenggu. Pendidikan harus berpihak pada peserta didik, tidak boleh menuntut, melarang, dan membatasinya.
Implementasi pendidikan yang memerdekakan dan berpihak pada peserta didik sudah diterapkan di SDN Sains 1 tempat saya melaksanakan PPL 1. Di sana, pada pembelajaran abad ke-21, guru sudah menerapkan pembelajaran berbasis teknologi. Guru juga sudah membuat rencana pembelajaran dengan menyesuaikan karakteristik peserta didik di sekolah tersebut. Selain itu, guru juga memberikan pertanyaan pemantik pada saat proses pembelajaran dan guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpendapat.